Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita masih berada di dalam suasana kenaikan Tuhan. Ya, di dalam peristiwa dalam Alkitab dikatakan di sana murid-murid Tuhan setelah Tuhan naik, mereka menunggu selama 10 hari berdoa. Dan banyak tradisi terjadi di gereja-gereja juga setelah kenaikan Tuhan, mereka pasti adakan doa bersama. Selama 10 hari dan hari ke-50 kemudian Roh Kudus itu turun. Nah, kalau di sini kita nggak adakan doa ya. Apalagi 10 hari. Seminggu sekali aja kadang-kadang. Ya, saudara. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Menantikan janji Tuhan. Beberapa hari yang lalu ya, waktu kenaikan Tuhan, saya sampaikan firman Allah bahwa Tuhan Yesus naik ke surga bukan tanpa alasan, tetapi karena misi penyelamatannya ke dalam dunia ini sudah selesai. Dan tiba saatnya dia naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Oh, saudara. Bayangkan kita sebagai orang percaya, kita memiliki suatu ya untuk waktu yang akan datang. Di dunia ini kita tinggal di rumah saja rasanya bingung, bocor semua, segala macam ya. Tapi nanti di surga, di tempat yang indah di sana ya. Saya sampaikan juga kemarin bahwa di surga itu ada klasifikasi loh. Ada yang pakai mahkota, ada juga yang enggak loh, yang gundul. Nah, saudara, memang kita sudah diselamatkan karena firman Allah mengatakan bahwa siapa saja yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Dia diselamatkan, masuk surga. Tapi di surga ada klasifikasi. Ada yang pakai mahkota, ada yang gundul. Isi enggak, saudara? Loh, itu selamanya loh nanti. Biasa berubah lagi. Loh, bayangkan, ada yang mereka yang duduk di sampingnya Tuhan. Loh, kita jauh dari Tuhan. Walaupun tinggal di surga. Sebab mulai sekarang kita pikirkan, saudara. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, kita baca dulu dalam Lukas yang seperti kita baca kemarin. Lukas pasal 24 ayat 51 sampai 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Hilang Tuhannya, terangkat. Ini yang kita sudah amati pada hari Kamis ya, Kamis yang lalu. Nah, terangkat ke surga. Dan Alkitab mengatakan, dan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Ditinggal pergi oleh Tuhan. Tapi mereka masih bisa bersuka cita. Mereka pulang ke Yerusalem dan bersuka cita. Dan dikatakan satu hal yang paling istimewa. Mereka senantiasa, mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah Tuhan Yesus naik, aktivitas mereka gimana? Beribadah, saudara. Ya, bersukacita dan beribadah. Dan ibadah itu tidak sekali dua kali, selalu berada di dalam bait Allah. Lalu kita kan masih hitung-hitung ya. Waduh, ya apa ini ya? Ada kerjaan, ibadah enggak ya? Aduh, badan agak lesu, ibadah enggak ya? Saudara,
Kita perhatikan di situ. Satu hal yang sangat menjadi pertanyaan. Mengapa harus balik ke Yerusalem? Kan Tuhan sudah naik. Tapi ternyata mereka balik ke Yerusalem. Ini bukan faktor kebetulan atau ketidaksengajaan. Ada unsur kesengajaan di sini. Dikatakan karena itu perintah dari Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jelas kan? Kenapa mereka balik ke Yerusalem? Karena perintah Tuhan dilarang untuk meninggalkan Yerusalem, harus tetap di Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Oh, ada tujuan di sini, saudara. Kenapa mereka balik ke Yerusalem? Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar ya daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow, janji Bapa. Ya, Tuhan Yesus naik, perpisahan terjadi, tapi ternyata Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang yang percaya. Jangan khawatir, saudara. Dimanapun saudara ada, dia malah tidak meninggalkan kita. Karena apa? Roh Kudus telah diberikan kepada setiap orang percaya, menyertai mereka, dan dikatakan oleh Alkitab bahwa tinggal di dalam kamu bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya sampai kita boleh kembali ke surga. Percaya enggak? Kalau kita enggak percaya, kita jalan lewat kuburan aja, amit-amit buyut, amit-amit buyut. Kenapa kita takut? Saudara, dalam kondisi apapun, kalau kita yakin Roh Kudus ada di dalam hidup kita, aduh, tidak perlu takut, saudara. Ya, dan itu yang dijanjikan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus dikatakan itu tinggal di dalam diri kita, loh. Ya, dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ya, katakan di situ. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait rumah Roh Kudus? Roh Kudus yang dari Allah dan Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, dan kamu bukan milik kamu sendiri lagi, tetapi kita adalah miliknya Allah. Amin. Haleluya. Aku miliknya Tuhan. Kalau kita miliknya Tuhan, pasti dibelah oleh pemiliknya. Iya kan? Coba saja Irawan punya ayam di belakang. Kalau ayamnya diganggu sama orang atau diganggu sama giant aja, si anjing kecil. Kau. Pasti giantnya dilempar batu. Iya kan? Kenapa? Dia miliknya. Kalau kita milik Tuhan, kita nggak perlu takut. Kapan kenyataan itu menjadi milik kita? Kita milik Tuhan. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kapan itu? Yang bilang jangan meninggalkan Yerusalem, tapi menantikan janji Bapa. Ya, haleluya. Nah, saudara, mengapa murid-murid itu harus pergi ke Yerusalem? Sebagai orang yang percaya, bukan saja mendengar. Tuhan berkata kan, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka mendengar, tetapi berlanjut melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Ya saudara. Ya, kita kan sering mendengar firman Allah.
Bolak-balik disampaikan firman Allah. Nyantol enggak? Oh nyantol, hafal. Melakukan enggak? Praktek enggak? Ini saudara. Ini yang penting. Ya, sebagai orang percaya bukan saja kita mendengar, tetapi kita melakukan firman Allah. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Siapa orang yang paling berbahagia? Ya, dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia siapa? Ialah mereka yang mendengar firman dan berlanjut untuk mempraktekkan, memelihara dan mempraktekannya. Memelihara itu firman Allah disimpan, saudara. Nggak dengar firman Allah masuk telinga kiri, bablas anginnya. Luar sebelah kanan. Kalau pulang ditanya, kalau kebetulan istrinya nggak datang. Tadi firman ini apa ya? Nggak tahu gitu. Pokoknya aku dengar ada bablas angin. Nggak nyentel, saudara. Firman Allah itu kita dengar dan kita pelihara, tetapi berlanjut kepada praktek firman Allah. Loh, banyak pendeta jarkoni loh, saudara. Iso ngajar, gak iso nglakoni. Loh, kalau pendeta pinter ngajar, saudara. Makanya itu Yono yang dari Samarinda itu, oh waduh, bagus om, nggak kalah sama pendeta besar khotbahnya. Loh, saya bisa khotbah, saudara. Karena di kampus saya dosen homiletika. Ya, dosen ilmu berkhotbah. Makanya saya pinter khotbah. Tapi tidak cukup di situ pinter khotbah tapi gak iso nglakoni. Nah, pendeta saja bisa merujut, saudara. Apalagi kalau jemaat awam. Tapi kebanyakan malah jemaat itu karena nggak ngerti apa-apa, tunduk. Setelah dengar, dilakukan. Nah, pendeta kan sudah terlanjur pinter. Apa? Ya kan? Jadi saudara-saudara, sekali lagi, mengapa murid itu ya mereka semua pergi ke Yerusalem? Karena mendengar perkataan Tuhan dan tidak hanya mendengar, tetapi mereka melakukan dan sungguh-sungguh pergi ke Yerusalem. Wow, luar biasa. Ya saudara, sebagai orang percaya, sekali lagi kita tidak hanya mendengar saja. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang bisa memerdekakan orang dari dosa, dan ia bertekun di dalamnya. Tekun itu artinya apa ya? Nggak pernah bosan, saudara. Nggak pernah bosan. Aku balik-balik nang gereja sing khotbah ya wong sitok iki tok bolak-balik. Bosan aku. Ya saudara. Saudara boleh bosan dengan orangnya, tetapi jangan bosan dengan firman Allah. Amin. Betul, ini firman Allah. Ya, jadi bukan hanya mendengar untuk kemudian melupakannya. Setelah mendengar lupa. Ya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini firman Allah loh. Saya yakin murid-murid itu berbahagia semua. Ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, tapi tunggu perjanjian Bapa. Tunggu berkat yang selanjutnya. Luar biasa. Ya. Saudara, saya sekali lagi senang loh menyampaikan firman Allah. Kenapa? Sebelum menyampaikan, saya belajar dulu. Jadi ini sebelum saya bagikan kepada saudara, saya sudah diberkati dulu. Waduh, bahagia ya kalau orang yang mendengar firman Allah dan kemudian praktek firman Allah. Haleluya. Siapa saja, nggak peduli laki-laki, perempuan, nggak peduli itu, ya dewasa dan anak-anak.
Kalau kita diberi kesempatan mendengar firman Allah, itu luar biasa. Ya. Nah, itulah sebabnya saudaraku, barang siapa yang meneliti hukum ini dan kemudian praktek, maka dia adalah orang yang berbahagia. Ya. Nah, sekali lagi, tindakan murid Tuhan itu atas perintah Tuhan. Ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Berjalan dari Bukit Zaitun sampai ke Yerusalem. Wow. Nekat. Bukan seperti sekarang ya, kendaraan, fasilitas ya tercukupi. Naik mobil nyaman. Tetapi kemarin ke rumahnya Feby, nyaman juga. Tapi saya bangga loh sama Feby dan keluarga. Jalan yang kurang jalan, nggak enak gitu. Tetapi tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itu luar biasa. Ya, harus kita acungi jempol. Loh, kita yang nyebrang gang, kadang-kadang wegah kebaktian. Ayo, cuma nyebrang ini aja loh. Atau dicontoh ini saudara, perjalanan dari Bukit Zaitun sampai ke Yerusalem itu sesabat ya, jalan kaki. Bayangkan pergi ke Yerusalem ya. Nah, setelah mereka tiba di kota itu, sesuai dengan tujuannya, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus, Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Catat semua loh. Nama saudara saya dicatat di sana. Ini dicatat semua. Itu satu hal yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian apa aktivitas mereka selanjutnya? Kalau mereka sudah di atas loteng di Yerusalem, apa aktivitasnya? Ya, Alkitab mengatakan dua hal yang dikerjakan. Pertama, bertekun di dalam doa. Dan yang kedua adalah hidup di dalam kebersamaan. Ini, ketika mereka sudah berada di Yerusalem, bukan aktivitas lain. Yang dikerjakan itu sesuai dengan mandat dari Tuhan. Ya, yang pertama adalah bertekun. Ya, bertekun. Apa artinya tekun itu? Sekali lagi, tekun itu tidak bosan-bosan. Ya, tidak bosan-bosan. Kita berdoa, kadang-kadang lama ya doanya, muter-muter. Paling enak itu doa makan memang. Ya, cepat langsung dijawab. Betul. Pegang piring, Tuhan Yesus terima kasih saya mau makan. Amin. Loh, cepet kan? Langsung makan. Ayo. Malah kadang orang yang enggak doa dulu. Apalagi iwak enak, panggang ayam. Bebek goreng. Piring ditaruh, HP diambil. Tetet. Diupload. Habis itu mau makanlah lali doa nih. Ya kan? Tapi perhatikan murid-murid itu bertekun itu artinya tidak bosan-bosan dan bersungguh-sungguh di dalam doa. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Enggak bercabang hati, saudara. Artinya enggak berbeda tujuan. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Wow. Gimana saudara? Senang doa bersama? Si Om, mikir si Om. Semoga nanti hari Selasa doanya bersama-sama ya.
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi semua berkumpul berdoa. Ya saudaraku, haleluya. Nah, doa itu adalah bagian dari kehidupan Kristen. Orang Kristen itu selalu ditandai dengan doa loh. Tuh, mau keluar aja, Tuhan Yesus tolong. Saya mau berangkat, lindungi. Itu orang Kristen. Pulang, matur nuwun Gusti, saya sudah nyampe di rumah dengan selamat. Itu kalau orang Kristen yang benar loh ya. Tapi kalau orang Kristen yang keserten, oh, jangankan doa, pelenting, masuk pelenting. Ya, hidup kita ditandai dengan doa, ya. Karena doa itu apa? Bagikan charger, saudara. Tuh. Nah, kita lihat HP kita lobet, cepet-cepet cari, colokan, charger. Tuh kan? Tapi kalau kita kondisi dalam lali sembahyang, lupa berdoa. Tapi kalau HP, langsung colok. Mana colokannya? Mana colokannya? Mana? Kalau di rumahnya orang sekalipun tanya colokan. Kecuali yang bawa power bank kan, langsung power bank berpasang. Jadi, saudara, doa itu bagian hidup dari orang Kristen seperti charger, ya. Roma pasal 12 ayat yang kedua, ayat yang ke-11 dan ke-12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Menyala-nyala, saudaraku. Jadi orang Kristen jangan ngelentur aja dong. Kentara. Kalau orang Kristen jalan yang lentur itu ketara. Kenapa? Tahu. Tapi kalau kita menyala-nyala dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa? Banyak berdoa. Itu buktinya, saudara. Karena dengan doa yang menjadi bagian dalam hidup kita ini, kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Karena doa itu adalah hubungan dekat dengan Tuhan. Ayo kalau saudara sering ngomong-ngomong dengan saya, kan dekat hubungannya. Tapi kalau saudara tidak pernah ngomong, ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Untung kalau masih kendor, kalau putus. Kalau kendor masih dikencengkan lagi bisa kan? Dan kalau putus, disambung cacat. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan mari kita melayani Tuhan di bidang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, jadi doa itu adalah bagian hidup dari orang percaya. Orang percaya tidak pernah luput dari harus berdoa. Ya, charger terus. Charger dengan cara apa? Berdoa. Semangat kita semakin bertumbuh. Kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Ya. Kebaktian bukan asal-asalan, saudaraku. Seringkali kebaktian datang kalau diingatkan. Ya, untung kalau yang mengingatkan teman, untung kalau yang mengingatkan pendeta, tapi kalau yang mengingatkan Tuhan, main-main, saudara, selentik mbak Tuhan, tek, ayo mau apa? Jadi doa itu adalah bagian hidup dari kehidupan orang percaya. Murid-murid ke Yerusalem bukan untuk berpoya-poya di sana, bukan untuk bersukacita, tetapi untuk berdoa bersama-sama. Haleluya. Ya. Namun ya berdoa ada dengan cara yang benar ya. Ada doa. Karena di dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima di situ dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti seorang munafik. Orang munafik itu apa? Orang pura-pura. Ya. Doanya sebagai syarat saja, ya.
Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Pamer. Doa bukan untuk pamer, saudara. Ini orang-orang Parisi, munafik. Tuhan katakan, jangan tiru dia ya. Kalau berdoa, ditunjukkan di jalan raya begitu. Ya, tidak. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan doa dalam hati saja. Tuhan tahu. Tapi yang penting hubungan kita dengan Tuhan itu perlu dijaga. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Ya. Jadi kalau orang itu suka merasa dirinya dekat sama Tuhan, dipamer-pamerkan gitu ya. Ya, kalau kepada anak boleh lah ya. Ya. Kalau di depan anak boleh mau makan berdoa dulu. Kalau kita tidak pernah berdoa, kemudian mengajari anaknya, "Nah, ayo berdoa dulu." Papa sudah tidak pernah berdoa, saya suruh berdoa, loh kan? Tapi kalau di hadapan anak kita melatih diri, ya, melatih anak-anak kita ini untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Jadi sementara kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan lagi kalau Roh Kudus memang sudah dicurahkan, ya. Nah, ketika itu murid-muridnya sedang menantikan kedatangan Roh Kudus, mereka tekun di dalam doa, ya, segep sembahyang, ya. Yakobus, ya, pasal yang kelima ayat 16. Jangan suka meremehkan doa, loh, saudara. Ya. Dan doa orang benar, doanya orang benar itu orang siapa yang benar? Orang yang percaya Yesus. Karena kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Kita dulu tidak benar, tetapi ketika Yesus yang mati itu kita percayai, maka kita menjadi orang benar. Dan doa orang benar, doa orang yang di dalam Yesus, bila di doa itu ya dengan yakin disampaikan, ya, bila dengan yakin didoakan, maka Alkitab katakan sangat besar kuasanya. Coba saya yang menyampaikan firman Allah, saudara, soal efeknya, soal benar tidaknya, coba berdoalah. Katakan sangat besar khasiatnya. Ya, jadi murid-murid Tuhan ini dikatakan di sana bahwa dia datang ke Yerusalem itu memang karena diperintahkan Tuhan. Pertama, untuk berdoa, tekun di dalam doa. Dan yang kedua, tadi dikatakan hidup di dalam kebersamaan. Kebersamaan ini artinya rukun, guyup, satu dengan yang lain. Masing-masing orang percaya itu berkumpul bersama-sama dengan rukun. Tidak ada bentrokan. Ada di sini yang bentrok. Satu dengan yang lain. Ada yang nggak enak hati? Salah, saudara, ya, kalau ada. Ya. Mungkin bukan orang lain, malah suami istri. Ada yang sangat pesembut gitu. Ayo. Loh, itu yang paling rawan malah suami istri loh. Kalau di luar kelihatannya rukun guyup, tapi kalau di rumah, wih, cakar-cakaran. Jadi mudah-mudahan orang percaya enggak begitu ya. Amin. Nah, karena apa? Mendengar firman Allah dan melakukannya. Mungkin hal itu tidak akan terjadi ya, setelahnya. Haleluya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Wah, tidak ada perpecahan, tidak ada sengketa satu dengan yang lain. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Memang pada saat itu mereka hidup jauh dari jangkauan rumahnya.
Jadi apa yang milik mereka, kalau mereka punya roti 2, ya dibagilah sama temannya. Ya. Apa yang jadi milik mereka? Milik bersama. Ya, kita saling membagi. Kita lihat saudara kita kekurangan, oh kita bagi. Kita ya, itu bagus. Itu jadi hidup gereja yang mula-mula. Ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikannya. Ayo, Pak, tadi punya mobil berapa? Ya. Punya mobil berapa? 3. 2. Oh, 2. Dijual, Pak, ya. Nanti dibagi-bagikan hasilnya kepada kita semua. Yang satu ini rencana memang saya mau 2. Nah, ya nanti dibagi-bagi. Rencananya gitu. Oh, jemaat yang mula-mula itu jemaat yang luar biasa, saudaraku. Dia jual harta miliknya dan kemudian dibagi-bagikan kepada sesama orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi artinya ketika mereka melihat keperluan saudaranya, dia nggak tinggal diam. Dia bantu, dia tolong. Itu luar biasa. Hidup di dalam kebersamaan, ya. Haleluya. Dan tidak menganggap diri mereka lebih. Oh, aku lebih bagus. Aku lebih baik. Aku lebih kaya. Tidak ada. Hidup kebersamaan itu tidak ada saling menonjol. Ya. Kenapa? Amsal Soleman pasal 18 dikatakan di situ. Kecongkakan, kesombongan, tinggi hati itu mendahului kehancuran. Dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Saudara, ini firman Allah lalu. Siapa yang sombong, dia akan segera jatuh. Dan orang Kristen tidak begitu, saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan kamu akan mendapatkan ketenangan bagi jiwamu. Itu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita miripnya Tuhan Yesus, nggak ada yang namanya sombong, nggak ada ya. Lebih baik kita merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang sombong, yang congkak. Artinya jauhilah orang sombong. Dan ada di antara kita yang sombong, sebelum dijauhkan Tuhan, mari kita berbalik memiliki hati yang rendah. Layani Tuhan dengan kerendahan hati, bukan karena kelebihan, ya, bukan karena kemampuan. Layani dengan rendah hati, nggak saling bersinggungan. Ya, loh kita saudara loh, saudara. Saudara itu ada yang kurang, ada yang lebih, tapi nggak saling bersinggungan. Kenapa? Hidup dalam kebersamaan. Nah, murid-murid Tuhan pada awalnya dia di gereja mula-mula itu mereka jual semua harta bendanya. Mungkin kita nggak bisa niru sekarang. Jual harta kita langsung dibagi-bagi. Nggak bisa, saya yakin nggak ada yang mau niru. Tapi yang paling tidak kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita saling terangkat. Ya, dalam pelayanan pun, ya, nggak ada saling merendahkan. Loh, apa itu kamu seperti? Apa itu? Tidak ada, saudara. Kalau kita dipercaya itu bisa melayani itu sangat luar biasa dalam bidang apapun. Benar, saudara. Ya, saya sangat bersyukur sampai hari ini saya masih bisa melayani, apalagi disemangati oleh Yono. Wah, Om sudah tua, tapi ngomongnya lantang, sehat, ajarannya itu pas dan masuk akal, bisa diterima. Itu teman-teman saya bilang semua. Itu pendetaku itu di Surabaya. Ya, pendeta-pendeta juga dibagi sama dia. Ada yang muda, katanya yang hampir sama. Ada yang, tapi dia bukan pendeta, dia cuma pembantu saja. Ya, tapi khotbahnya hampir sama dengan Om Paribas. Tambah semangat saya, saudara. Ya, bukan karena apa? Kesombongan, enggak. Karena ternyata saya bisa jadi berkat. Sampai berapa lama saya tinggal di dunia. Tapi kalau selagi kita masih ada dan menjadi berkat, itu luar biasa. Dan satu saja caranya, dengar firman Allah
dan praktekkan itu firman Allah. Apa yang diperintahkan Tuhan, jalankan, ya. Jadi jangan ada sombongnya, saudaraku, lebih baik kita rendah hati, ya. Nah, perhatikan kondisi jemaat yang mula-mula ini, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Untung loh kita, saudara, cuma dikati seminggu sekali. Jemaat mula-mula ini tiap-tiap hari, saudara. Ya, bayangkan. Tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Aduh, hidup ditandai dengan gembira, tok. Seneng, tok. Ya, kenapa? Tuhan menyertai. Senang selalu senang. Oh, senang selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku. Selamanya Tuhan sertaku. Senang selalu senang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wong Kristen harus tandai dengan senyum. Tidak ada benih-benih kesombongan, kebanggaan diri, nggak ada. Tetapi kita lihat kondisi jemaat mula-mula hidup ditandai dengan sukacita, gembira, dan orang gembira selalu tandai dengan nyanyian pujian. Amin. Nyanyi bagi Tuhan. Bukan nyanyi bagi dunia, saudara. Jujur, saya dulu itu biduan loh, saudara. Ya, saya ikut band ngono, band ini. Benar. Nyanyian saya apa? Hatiku sengsara tak terkira. Loh. Sudah sengsara tak terkira lagi. Patah hatiku jadinya. Nyanyian saya dulu. Saya sering manggung di THR. Kalau ada hajatan itu, ada band gitu, saya mesti dipanggil, suruh nyanyi. Tapi sekarang saya bisa menyanyi untuk Tuhan yang lama sudah tak tinggal. Nggak tahu kalau Pak Teddy masih enggak. Kerjaannya soalnya ya. Nah, ya soal kerjaannya dia kan tim itu? Entertainer, penghibur. Penghibur. Jadi restoran-restoran kan, Ya, di rumah makan. Nah, itu ya. Jadi nyanyiannya kalau dia tidak bisa itu, biduannya minta nyanyi ini dikasih senang selalu senang, langsung bubar. Ya. Jadi saudaraku, kondisi jemaat mula-mula itu ditandai dengan sukacita dan dampaknya. Ini yang penting, dampak dari kehidupan mereka itu, saudaraku. Alkitab katakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai, disenangi, menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup itu harus jadi berkat. Ya, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahi jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wah, luar biasa. Mungkin mereka tidak bisa ngomong tentang firman Allah, tidak bisa bersaksi dengan mulut mereka, tapi dari kehidupan mereka bisa menarik orang datang kepada Tuhan. Ya, karena tidak semua orang pintar ngomong. Langsung khotbah kayak saya, biasa khotbah sih, latih terus berkhotbah, saya pintar ngomong. Tapi mungkin tidak ada yang pintar ngomong. Tapi dengan sikap hidup, cara hidup mereka sepanjang waktu sebagai orang-orang percaya, justru itu yang menarik orang datang kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan setiap hari Tuhan menambahi dengan orang-orang yang diselamatkan. Bukan orang yang mengikut, tapi orang yang diselamatkan. Penghuni surga bertambah. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janjiku. Ya, nanti kamu akan beroleh kuasa kelak dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi.
Itu saudaraku. Selama kita masih ada kesempatan, ya mari kita gunakan saudaraku, hidup kita menjadi berkat. Selama menunggu, kita tidak menunggu lagi Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Tapi sekarang kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup ditandai dengan sukacita dalam doa dan hidup dalam kebersamaan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan pagi hari ini.